Suara-suara perempuan yang ada di dalam tempat ini berarti itu istri dan cucu Mbah ya? Betul. Oh. Ukiran itu masih asli sih. Yang mana tuh Pak? Itu dua. Itu depan belakang masih asli. Ukiran yang tengah ini? Iya. Oh. Depan di atas itu pernah nanya di saya bilang, Mas itu udah sore ke depan aja, nggak mau. Ternyata itu dia mengakui ditimpuk batu sekian gede. Ini anak-anak sama orang tuanya udah pasti teriak-teriak gitu. Udah dalam sini? Di dalam sini. Aduh agak meriah. Awal-awalnya kalau di kita kalau nyiram tanaman sekitar 5:30, nah situ ribut berisik, dagduk gitu udah terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, saudara sebangsa dan setanah air yang mencintai negeri ini dan tetap sadar hukum. MRC kolaborasi dengan Stasiun Hantu nih Mas Imam. Dan kita saat ini ada di bangunan tua Belanda ya Pak Akmal ya. Nah ini Pak Akmal ini yang nunggu di yang jaga di gedung ini. Tuh. Gimana Pak? Ini bangunan zaman Belanda Pak ya? Iya. Bangunan zaman Belanda. Jadi satu hal yang harus kita ingat dan harus kita perhatikan apa? Jadi Belanda sebagai penjajah negara kita zaman dulu meninggalkan sesuatu yang sangat bagus. Nah terus bagaimana nanti kita kalau kita sudah nggak ada kita meninggalkan apa, kan begitu Pak Akmal ya gitu. Jadi ini perlu dicontoh dan waktu itu saya pernah kesini Pak Akmal, posisinya hancur nih ya Pak ya, bahkan ada sebagian pohon beringin di atas ini Pak ya, Bangunan di atas bangunan Pak, betul. Ini tahun berapa di rehab nih, direnov? awal waktu direnovasi tahun 2020 akhir Oktober Pak ya. Selesainya karena penambah waktu zaman itu kena COVID, santrinya penambahan 2 bulan, sebenarnya Agustus, jadi Oktober lagi. Oh setahun lah Pak ya. Satu tahun. Jadi lebih indah di sini. Dan buat teman-teman yang mau berkunjung ke tempat ini memang mesti ada beberapa hal yang dilalui ya Pak ya. Harus izin, harus apa segala macam. Kenapa? Karena Pak Akmal punya tanggung jawab untuk menjaga tempat ini. Tempat yang waktu itu sudah hancur tapi sudah dibangun lagi Pak ya. Jangan sampai nanti kita rusak gitu. Ini contoh dari konstruksi bangunannya masih sebagian besar asli ya Pak ya. Oh gitu. Oke para sahabat, nanti kita ikutin kegiatan kita di sini ya. Nanti kita ambil edukasi dari alam gaib. Mudah-mudahan makhluk-makhluk astral di sini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap menjaga dan melestarikan budaya. Kemudian kita harus tetap mencintai bangsa ini. Oke para sahabat, MRC hadir untuk negeri. Nah kalau kita lihat Pak ini kamar berarti Pak ya yang ini? Kamar 6. Oh 6 ya? 6 kamar ini. Dulu sih memang sudah direnovasi itu cukup lama juga ya, 10 bulan istilahnya. Oh renovasinya 10 bulan Pak ya? 10 bulan, karena ada COVID itu penambahan 2 bulan, jadi jadi sempat terhambat ya? Terhambat ya. Materialnya susah didapat istilahnya gitu. Oh ini materialnya nggak seperti dengan bangunan biasa Pak ya? Iya beda ini. Beda. Karena kan banyak yang dari ada yang dari luar kota yang sangat jauh gitu. Oh yang dibawa ke sini? Jatinya istilahnya. Seperti ini batu alamnya istilahnya gitu. Kalau batu alamnya kan waktu zaman COVID nggak boleh pakai oksigen. Sedangkan oksigen itu untuk khusus rumah sakit. Jadi agak terhambat ini berarti materialnya. Persoalannya material dulu Pak ya? Iya materialnya. Jadi penghambatnya. Kalau alhamdulillah sih tercapai juga istilahnya. Akhirnya bisa selesai Pak. Ini udah tahapnya udah selesai Pak semuanya? Kalau untuk bangun sih selesai. Bangunan selesai. Untuk bangunan ini. Yuk kita ke dalam lagi mungkin Pak. Dulu kalau ukiran itu masih asli sih. yang mana tuh Pak? Itu 2. Itu
Depan belakang masih asli. Ukiran yang tengah ini? Iya. Oh. Depan di atas pintu itu Oh, ini yang atas pintu masih asli, Pak? asli. Ya. Kalau yang ini? Asli juga 4. Yang lainnya tuh penambahan aja itu. Penambahan. Ini kalau lukisan ini siapa, Pak? Dari dulu juga sudah ada ini. Oh. Dari dulu zaman dulunya sudah ada. Ya. Bapak tahu nggak tokoh yang di tengah itu? Saya juga kurang tahu ya. Udah begitu lama sih. Sempat bilang tapi kembali lagi ada yang semacam bukan ya masyarakat yang mengenal Tokoh ini tokoh ini, maksudnya keberadaannya di gedung tua ini, maka diukir ulang? bukan Atau sempat di pasaran lelang ya. Jadi sempat hilang. iya, hilang di pasar lelang, tapi diusahakan diambil lagi karena memang milik gedung ini istilahnya gitu. Oh, jadi dikembalikan ke tempatnya lagi. semula ya. Oh, dan ini berdirinya tahun berapa, Pak? Berdirinya waktu dibangun apa gimana? Waktu awal dibangun mungkin berdirinya. 1778. 1778. Iya. Sudah lama, Pak ya? 1778. Itu selama bangun ini 3 tahun dulu istilahnya. Oh. Dan juga ukiran badan juga masih asli ini badannya. Ini masih asli. Oh iya ya. Masih asli. Oh iya ya. Agak rapuh gitu, Pak ya? Masih asli nih. Nah, kalau untuk badan asli semua. Oh, jadi kalau untuk rangkanya masih asli. Masih asli. Oh. Masih asli. Cuma kalau lantai sih memang udah diperbaharui lagi. Ya, sudah. Makanya 60% masih Masih, Pak ya. asli, gitu. Selama Bapak di sini, kalau di dalam sini Bapak nggak pernah dengar suara-suara ini nggak? Kayak orang diskusi? Itu kalau maksudnya yang hal-hal Iya, yang tak kasat mata lah mungkin, Pak. pasti ada, Pak. Ini kalau di sini anak-anak sama orang tuanya udah Hah? pasti teriak-teriak gitu Oh, dalam sini? di dalam sini. Aduh, agak Awal-awal juga. saya agak merinding sih, Pak. Awalnya juga teriak, cuman kalau udah terbiasa ya suara ibu-ibu sama anak-anak anaknya teriak-teriak ya udah terbiasa istilahnya gitu. Oh, kebanyakan suara ibu sama anak-anak ya? Iya, teriak-teriak. Nah, padahal kalau di luar sana nggak ada di dalam, tapi di dalam nggak ada istilahnya. Oh, pas kita masuk ke sini hilang suaranya. Kalau kita keluar kedengeran. Beneran ada di dalam gitu. Itu udah pasti istilahnya. Tapi bahasanya dia bahasa Indonesia nggak, Pak? Kalau Bahasa Belanda? sama Indonesia. Oh. Sama Indonesia. Jelas itu suara teriak-teriak juga. Ibu dengan anaknya istilahnya gitu. Dan juga kalau selain itu juga ada yang di sini bolak-balik. Yang jalan gitu. Bolak-balik jalan di sini. Nah, pasti ada. Karena saya yang di sini tinggal di sini ya mengalami tahu sendiri istilahnya. Oh, sering dengar, Pak ya? Yang dengar ya. Tapi karena udah terbiasa aja. Kadang-kadang duduk di sana di luar di belakang juga sering juga Dengar. lihat gitu, duduk aja gitu. Oh, tapi pakaiannya gimana, Pak, pakaiannya? Hitam. Oh, hitam-hitam. Iya. Cuman saya pikir udah biarin lah, memang tempatnya Ya, dia. kita hidup berdampingan dengan mereka. Mungkin dia lebih dulu daripada saya. Ya, kan. ya. Saling menghormati lah, Pak ya. Ya. Kita sebagai orang yang merawat, mereka sebagai mungkin orang yang dulunya pernah di sini. Ya, mungkin lebih Iya, dulu. iya, iya. Wah, ini luar biasa sih. Bahkan juga kalau siang pun ya entah angin entah apa juga pintu seperti nggak mau ditutup kadang-kadang gitu. Oh. Iya. Seperti itulah istilah keadaan di sini. Bukan kita mau cerita seremnya, memang apa ada Ya, memang di sini. semua bangunan-bangunan yang bersejarah itu pasti menyimpan ibaratnya energi-energi yang lama, kebiasaan-kebiasaan orang dulu mungkin yang pernah di sini. Mungkin lebih dulu dari sana. Iya, kan istilahnya benar gitu. Pak, benar Pak, benar. Pasti ada. Pasti ada. Karena kan ini ibaratnya dulu perang dipakai juga perang, mungkin ada korban juga mungkin di sini. Iya. Yuk kita ke belakang lagi. Berarti ini masih asli juga Pak ini ya? Ini masih asli, makanya gompal itu enggak sompang sedikit Oh itu. iya. Masih asli nih, Enggak diubah-ubah Pak ya? enggak diubah gitu. Maka dijaga keasliannya istilahnya. Oh. Nah, ini memang semuanya udah baru semua ini. Oh yang di belakang sini. Ya. Tapi pernah orang Indonesia tinggal di Belanda, bahkan sampai usianya lanjut, mengakui bahwa di sini pernah dia minum teh. Oh di sini? Orang Belanda iya di sini. Oh. Karena tempatnya suasananya seperti dulu di sini dia. Aduh. Mengakui. Ini sih Pak apa bulu kuduk saya ini berdiri terus dari tadi Dulu Pak. dia cerita dulu kalau muda saya sama orang-orang ngeteh di sini orang-orang sama teman-temannya mereka orang-orang Belanda. Orang Belanda itu ya? Iya gitu.
Yang tadi yang perempuan yang baju merah itu Pak di situ berarti Pak ya? Berarti belakang sana dia. Boleh kita ke sana? Karena kalau ke sana ditutup, sayang. Iya, kita lihat aja Pak dari luar mungkin. Nah, kalau di, Oh, ini udah di luar bagian dari bangunan ini Pak? iya, dari pagar gitu. Itu pagar sementara aja istilahnya, belum perbarui lagi istilahnya. Oh. Nah, di situ ada kamar mandi belakang itu. Ini bangunan apa Pak? Dulu bangunan katanya sih, kata warga ini bangunan yang jaga di sini, kepala jaganya istilahnya gitu. Jadi tinggalnya di rumah. Oh, komandan yang jaga di sini ya. Oh. Bahkan di belakangnya ada kamar mandi. Nah, disitulah Perempuan itu. penampakan, karena ditunggu-tunggu keluar, ternyata udah sekitar kurang lebih 1 jam nggak keluar, mereka ke belakang. Ternyata lihat belakang. Oh. Nah, kan Dan ini kayak rumah ini Pak? rumah ya, Oh. rumah jaga ini. Dan ini renovasinya nggak masuk ke dalam ini? Nggak masuk dari Area ini? lingkungan ini. Plannya ini ya? Plan enggak. Makanya dibiarin aja terbengkalai begitu Pak Iya. ya? Begitulah. Makanya kalau kita kalau nyiram tanaman sekitar 5:30, nah situ ribut berisik, dagduk itu udah terbiasa gitu. Bahkan RTP Iya. itu pernah nanya di saya bilang, Mas itu udah sore, ke depan aja, nggak mau. Ternyata itu dia mengakui ditimpuk batu sekian gedenya. Nah, Di sini Pak? semua ya di pojok sini. Saya bilang, Mas ayo ke depan aja kita bicaranya, udah sore, nggak apa-apa, tanggung ya. Akhirnya kejadian kan, saya bilang gitu. Ditimpuk batu dia Pak? Kencangnya itu aspes nggak pecah, tapi seharusnya kan pecah kalau Iya, kita pecah. Iya. pakai batu gede. Iya. Berarti ini satu bangunan rumah Pak ke belakangnya? Iya, panjang. Oh. Dan wah sayang juga nih Pak sih. Iya. Sayang juga ya. Dan ini mungkin tentara-tentara Belanda yang tinggal di sini Pak ya? Kemungkinan ya. Iya, yang jaga ini kan, pos komandonya mungkin. Iya, mungkin gitu. Lama juga sih bangunan itu. Wah. Nah, itulah suasana seperti ini istilahnya gitu. Iya. Tapi memang kalau Mungkin, belum betul-betul bersihkan gitu. semuanya Pak ya. Nah, nanti kan kedepannya juga akan bersih. Iya akan dibersihkan. Yang penting yang terutama dulu bangunannya dulu yang harus dijaga. Karena kita jaganya masih sendiri ya istilahnya. Iya, iya. Jadi Terbatas tenaganya Pak ya. Minimal yang depan dulu bersih, sampah-sampahnya bersih. Bagi saya sih yang penting gedungnya dulu istilahnya. Iya. Setiap saat ada tamu udah siap, sayangnya udah oke gitu. Kalau tamu yang sering kesini dari mana Pak biasanya? Kadang-kadang dari anak sekolah. Oh, studi tour gitu ya. Studi semuanya gitu pada datang melalui 2 surat ya untuk W3 juga untuk RRI gitu. Harus ada izin sih istilahnya. Iya. Jadi itu teman-temannya kalau di sini boleh kita bikin konten untuk mengangkat cerita sejarahnya, tapi tetap kita harus izin kepada UI3 dan RRI agar semuanya berjalan lancar, dan nanti akan didampingi juga sama Pak Akmal. Pak Akmal mungkin nanti akan menceritakan juga kepada teman-teman semua tentang sedikit sejarah tentang tempat ini, karena kalau teman-teman nggak izin ya bakal kena kasus sih kayak sepertinya, karena sudah beberapa konten kreator yang diminta hapus videonya. Kalau mereka nggak mau hapus itu bakal dilanjut ke ranah hukum gitu. Jadi adab yang utama yang harus didahulukan, izin dan segala macam. Jangan seenak-enaknya lompat pagar ataupun dari mana masuk yang habis itu bikin konten tanpa pengawasan. Ya kita nggak tahu niat orang, entah dia mencuri sesuatu atau seperti apa. Ya, dan itu bisa merusak bangunan ini ataupun hal-hal yang terkait dengan bangunan ini. Yo, cukup mungkin Pak ya. Terima kasih banyak Pak dari saya. Nanti mungkin teman-teman akan melakukan ini juga Pak, kayak mediumisasi gitu. Mungkin salah satu penghuni astral di sini bakal kita ajak ngobrol mungkin Pak gitu. Dan mungkin saya juga akan bikin konten juga sama Pak Sarwedi nantinya tentang pesan-pesan kebangsaan yang harus kita jaga dan kita rawat. Karena generasi-generasi muda kita ini harus tahu tentang hal-hal seperti ini dan pesan-pesan tersirat dari bangunan yang penuh dengan sejarah dan perjalanan panjang, karena bangunan ini pasti menyimpan banyak sekali cerita Pak ya di masa lalu ya. Dan itu yang nantinya akan kita angkat ya mungkin ya. Oke Pak, mungkin wawancara saya sama Pak Akmal cukup sekian Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah menemani kami. Sekali terima kasih Pak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diam sebentar, Mbak. Perkenalkan, nama saya Imam. Saya dari tim Stasiun Hantu dan rekan-rekan semuanya ingin menyampaikan ataupun ingin mengabarkan kepada masyarakat tentang sejarah-sejarah tentang tempat ini, Mbah. Kalau boleh tahu, saya sedang berbicara dengan Mbah siapa? Tempat ini dulunya tempat yang dipakai untuk tempat ini adalah tempat yang dipakai untuk peristirahatan. Peristirahatan para petinggi-petinggi VOC atau Belanda begitu. Iya. Saya institusi ditujakan. Kenapa, Mbah? Saya tugasnya untuk menjaga di sini. Oh, berarti Mbah tugasnya untuk menjaga tempat ini ya? Ya, Mbah sudah lama berada di sini? saya sudah tinggal di sini bersama cucu dan istri tua saya. Oh, berarti Mbah suara-suara perempuan yang ada di dalam tempat ini berarti itu istri dan cucu Mbah ya? Betul. Oh. Tapi Mbah boleh nggak diceritakan asal usul mungkin perjalanan panjang tempat ini seperti apa? Apakah petinggi-petinggi negara Indonesia juga pernah kesini atau seperti apa? Dulu tempat ini tempat rumah sakit yang dimana dulunya sakit malaria pada di sini semua. Oh, yang waktu dari Belanda penyakit macam itu. Oh, berarti yang waktu pandemi malaria itu di sini tempat ini dijadikan sebagai tempat penampungan ya? Betul. Nah, Berarti Mbah, kalau bangunan yang di sebelah itu yang sedikit mungkin sudah terbengkalai itu benar tempat tentara-tentara VOC dulu yang bertugas untuk menjaga tempat ini. betul. Di sini dulu adalah tempat Pak Soekarno bersama pasukannya bersembunyi. Oh, berarti Presiden Soekarno dulu pernah bersembunyi di sini, Mbah ya? Mbah sudah dari tahun berapa Mbah di sini? Oh, dari 1965. Berarti Mbah sebelum 1965 emang bertugas di sini Mbah sebelumnya. Saya dulu yang buka hutan ini. Oh, Mbah dulu yang pertama buka tempat ini ya. Yang membangun pertama kali di sini siapa, Mbah? Ya Belanda. Kalau Mbah sendiri kewarganegaraan Belanda atau Indonesia? Kalau asli ini Oh, asli sini. Selama di sini berarti sudah banyak Mbah ya kejadian-kejadian yang mungkin bersejarah di tempat ini Mbah ya. Entah itu pendudukan Belanda ke Indonesia ataupun setelah kemerdekaan mulai dipakai untuk Saya dibunuh di sini bersama keluarga. oh Mbah. Berebutan tata, berebutan harta. Oh, berarti Mbah dibunuh di tempat ini saat bangunan ini masih asli dulunya. Cukup. Oke.
para sahabat, tadi kita sudah melakukan mediumisasi ya. Kebetulan Mas Imam yang jadi pemandunya. Gimana Mas Imam tadi? Jadi tadi itu Pak, beliau ternyata yang ditugaskan ataupun bertugas untuk menjaga tempat ini dari sisi mungkin dari sisi astral gitu Pak ya. Iya. Dan suara-suara yang didengarkan sama Pak Akmal tadi yang bilang kalau banyak suara perempuan dalam dan anak Suka kecil. gitu ya Pak Akmal ya? Iya. Nah, rupanya itu anak dan istri beliau. Oh. Tuh, jadi beliau di sini dari tahun 1965 dan dulu dia dibunuh di tempat ini juga. Katanya dibunuh di tempat dibunuh ini karena tempat ini. perebutan tahta dan warisan katanya gitu. Oh. Ya, tapi cerita itu bisa benar bisa salah karena kita nggak bisa mengkonfirmasi secara langsung. Harus beberapa inilah ya. Ya harus ada Gitu kan. Narasumber lain untuk mengkonfirmasi hal itu. Betul. Tapi mungkin Pak Akmal ada cerita seperti itu Pak? Oh, kalau cerita sih enggak ada, cuma kejadiannya seperti itu aja istilahnya. Kalau di dalam sini, dalam gedung istilahnya. Ada kayak gitu suara-suara Seperti gitu ya. anak kecil dengan orang tuanya gitu, teriak-teriak gitu, begitu. Dan itu selalu istilahnya gitu. Seringkali dengar suara-suara mereka bicara. Tapi nggak ganggu kan Pak ya? Nggak ganggu sih, enggak. Jadi ibaratnya begini Pak, mereka itu seperti sudah memiliki rumah ini gitu tempat ini, jadi mereka main di dalam. Oh iya. Ya kayak waktu kehidupan waktu itulah gitu ya. Iya, ibarat anak sama ibu lah kalau main. Dan ya itulah mungkin. Ada mungkin pesan-pesan buat generasi sekarang nih dari beliau? Tadi sih belum sempat diceritakan sama beliau, tapi beliau mungkin menekankan bahwa kenapa dia menjaga tempat ini agar tempat ini tuh tetap seperti dulunya gitu, entah itu dari sisi bangunan ataupun sisi energi-energi yang dulunya ada di sini. Jadi memang beliau fokus untuk menjaga tempat-tempat yang bersejarah itu. Biar lebih asli lah gitu ya, biar lebih karena asli. kita bisa banyak mendapat pelajaran dari tempat sejarah, entah itu cerita masa lalu, cerita heroik tentang pahlawan-pahlawan kita dulu melawan penjajah. Karena beliau tadi itu rupanya orang Jawa. Oh gitu. Orang Jawa, dia bukan orang Belanda. Oh dulu itu siapa Pak di sini Pak? Van der Farah ya Pak ya? Farah dan istrinya Johanna itu. Johanna istrinya Belanda Pak. Belanda. Istrinya Belanda, Van der Farahnya? Ya, tetap Belanda sama gubernur. Oh, gubernur Depok Pak ya? Depok ya. Van der Farah. Mungkin ada pernah pahlawan mungkin di sini gitu cerita tadi itu. Beliau tadi cuma bilang kalau di tempat ini tuh dulunya sering dipakai Soekarno untuk bersembunyi, untuk mungkin bersembunyi bersama dengan pasukannya, tempat istirahat seperti yang Bapak Akmal tadi Oh iya Pak Akmal tadi bilang juga cerita juga ya Pak Akmal ya. Tempat ini lah persinggahan lah, atau tempat mengasingkan diri lah mungkin ibaratnya. Kalau mungkin lagi suntuk, mungkin mau tempat yang sedikit privat, mungkin beliau kesini. Berarti bangunan ini ada perannya juga lah untuk mempertahankan kemerdekaan kira-kira seperti itu ya Pak Akmal ya. Itu juga mungkin Pak. Dulunya ternyata tempat ini waktu wabah pandemi malaria, tempat ini dipakai untuk sebagai penampungan Pengungsi, dan rumah sakit gitu. Sempet gitu Pak Akmal, ceritanya seperti itu Pak Akmal. Iya, betul. Memang betul ya Pak ya? Cerita, Oh. Iya. Gitu. Waktu pandemi malaria Malaria ya. 1902 berapa gitu. Kalau pandemi kemarin malah justru yang tukang-tukang bangunan di sini Pak ya, Iya, yang diisolasi di sini Pak ya. Kalau keluar mau masuk lagi harus di swab Pak. Iya, betul. Gitu. Iya, jadi itulah yang kita dapatkan mungkin nanti di lain waktu ya Pak ya. Kita mampir lagi ke sini, terus kita bisa mediumisasi lagi. Kita nanti bisa tanya-tanya sama goib ya, karena kan kita hidup ini bukan cuma kita sendiri ya Pak Akmal ya, pasti berdampingan gitu kan, apalagi di sini juga nggak pernah mengganggu. Ya, alhamdulillah kita diterima di sini Pak ya, sama Pak Akmal juga, sama yang ada di sini juga yang tidak kelihatan, yang astral. Terus kemudian mudah-mudahan di lain waktu kita bisa tanya tentang sejarah Detailnya Pak ya. Ya, secara detailnya. Terus kemudian ada pesan-pesan apa buat generasi kan gitu Mas Imam ya. Itu mungkin ada pesan-pesan Pak Akmal yang mau disampaikan Cukup bagi saya. buat para sahabat ini Mas Imam. Apa ya? Kalau saya pribadi sih
sebagai generasi muda, yang pertama kita harus banyak belajar tentang sejarah, tentang kisah-kisah heroik dan fungsi-fungsi bangunan-bangunan Belanda di masa lalu itu seperti apa, mungkin agar kita lebih meningkatkan sifat kenegaraan kita, kecintaan kita terhadap negara dan bangunan-bangunan yang bersejarah. Dan yang terpenting, kalau misalkan ada kan banyak di luar sana bangunan bersejarah tuh yang terbengkalai, Pak. Sepertinya banyak tuh. Iya. Dan banyak yang memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, yang nggak bagus lah ya. Dan itulah mungkin bangunan ini sebagai contoh bahwa bangunan yang bersejarah itu harus kita lestarikan agar nilai-nilai kebangsaan, nilai perjuangan itu bisa turun-temurun terus diceritakan ke anak cucu kita nanti. Iya, jejak sejarah ya. Jejak sejarah. Karena memang pembangunan renovasi tempat ini juga ya ada perjuangan juga, Pak ya. Kan gitu, Pak ya. Ada perjuangan juga untuk jadiin tempat ini kembali ke nuansa asalnya lah. Biar lebih asli kan gitu, Pak ya. Gitu. Oke, para sahabat, cukup ya. Cukup Mas Imam ya? Cukup. Ya. Oke, nanti kita ikutin terus konten di channel Mitra Hasyim Community dan Stasiun Hantu. MRC hadir untuk negeri.